Kalau ada orang yang tulus di dalam hatinya, cintanya kepada Nabi, rindunya kepada Nabi sangat puncak, bahkan sampai tahap puncaknya, dan dia orang yang ma'rifat, orang yang kenal dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tatkala dia mengucapkan salam kepada Nabi, Assalamualaikum ya Rasulullah, maka ada suara hatif, ya, ada suara tidak dikenal menjawab waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihil amin, Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala an-nabiyyu sallallahu 'alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Al-hadits atau kama qala an-nabiyyu sallallahu 'alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kepada seluruh hadirin dan hadirat dimanapun Anda berada, mudah-mudahan jamaah semuanya senantiasa diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, marilah kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya, sehingga sampai saat ini, sampai detik ini, kita semuanya masih dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan iman Islam ini senantiasa langgeng sampai nanti kita berjumpa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, sholawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada uswah hasanah kita, suri teladan kita, junjungan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu Nabi yang ummi, Nabi yang kita nantikan syafaatnya pada hari akhir. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan juga kita semuanya dapat mengamalkan sunnah-sunnah beliau di dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya, jamaah rahimakumullah, pada kesempatan hari ini kita semuanya berada di hari-hari akhir dari bulan Sya'ban, dari bulan yang kita kenal dengan istilah Syahru Siqayatiz Zar'i, bulan-bulan untuk merawat tanaman, bulan-bulan hari-hari untuk memelihara apa yang telah kita tanam. Sebentar lagi jamaah rahimakumullah, pada bulan Maret yang akan datang, kita akan menjumpai akramus syuhur, bulan yang paling mulia, yakni bulan Ramadan. Dan di saat bulan Sya'ban ini adalah sebagai persiapan kita untuk menuju bulan Ramadan. Bahkan jamaah rahimakumullah, aslinya persiapan kita sudah dari bulan yang lalu, dari bulan Rajab, yang kita kenal bahwa Rajab ini adalah salah satu bulan dari Arba'atul Hurum, dari 4 bulan yang telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ada istilah disebutkan bahwa bulan Rajab adalah
Syahrul Zar'i, Yaumuz Zar'i. Bulan Rajab adalah bulan untuk menanam. Kemudian bulan Sya'ban ini adalah Yaumu Siqayatiz Zar'i, bulan untuk memelihara tanaman-tanaman. Tadi di bulan Rajab sudah kita tanam, amalan sudah kita persiapkan dari bulan Rajab untuk menjumpai Ramadan. Dan nanti buahnya kita akan petik pada saat bulan Ramadan, yakni Yaumu ataupun Syahru Hasdiz Zar'i, hari-hari bulan-bulan untuk memanen tanaman-tanaman. Coba rahimakumullah, karena ini masih di dalam suasana Sya'ban, maka materi kita pada kesempatan kali ini bersama-sama kita akan bahas tentang bulan Sya'ban. Jamaah, bulan Sya'ban merupakan bulan yang mulia, karena di dalam bulan Sya'ban ini turun satu ayat dari Al-Quranul Karim, yakni surat Al-Ahzab ayat 56, yang telah kami kutip tadi di awal pembukaan. Dan ayat ini telah dibaca hampir seluruh khatib Jumat. Seluruh khatib Jumat membaca ayat ini di dalam khutbah Jum'ah yang kedua. Setelah wasiat takwa, setelah membaca Al-Quranul Karim, sebelum membaca doa Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat, khatib Jumat membaca ayat ini. Bagaimana bunyi ayatnya jemaah? Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wallahu a'lamu bihaqiqatil murad. Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui akan hakikat ini ayat. Ayat ini berkenaan dengan bacaan salawat kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sangat dianjurkan di dalam bulan Sya'ban ini kita memperbanyak salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minimalnya salawat kepada beliau, kita membaca Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bagaimana jemaah? Mari bersama-sama kita tirukan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Salawat yang sudah kamilah, sudah sempurna, simple, pendek, dan sangat mencukupi. Dan masih banyak sholawat yang lain yang jumlahnya puluhan, ratusan, atau mungkin bahkan ribuan. Baik, kembali ke ayat jamaah rahimakumullah. Allah berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat ke-56, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan seluruh para malaikatnya ini bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah jamaah salah satu ayat yang menunjukkan adanya awamir, adanya perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya untuk bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan uniknya jamaah rahimakumullah, di dalam agama ini, di dalam syariat Islam ini, syariat-syariat, perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala seperti sholat, membayar zakat, pergi haji ke tanah suci, bersedekah, berzakat, berinfak, dan lain sebagainya, itu semuanya perintah Allah Subhanahu wa taala yang Allah perintahkan, tetapi maaf jamaah, Allah tidak mengerjakannya. Khusus salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita umat Islam untuk memperbanyak salat kepada Nabi. Dan Allah Subhanahu wa taala
dengan zatnya sendiri Allah telah bersalawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah kekhususan sholawat, kemuliaan sholawat jamaah rahimakumullah. Allah telah perintahkan dan Allah telah kerjakan. Tidak untuk syariat yang lain, tapi untuk perintah sholawat Allah langsung perintahkan dan Allah telah bersalawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saking mulianya sholawat jamaah, saking besarnya manfaat dan fadilah kita berselawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan dalam sebuah hadis, "Man shalla alayya salatan wahidan, sallallahu alaihi asyran." Ini pahala tidak ada di dalam matematika dunia, tidak ada. Ini pahala berselawat adanya matematika hitungan akhirat, matematika hitungan agama. Baru ketemu ini jamaah. Tidak ada satu berpahala 10 kecuali dalam agama. Memberi 1 kembali 1 itu matematika duniawi. Tapi kalau matematika agama, matematika akhirat, memberi 1 dapat balikan 10. Bahkan bisa berkali lipat jamaah. Barang siapa yang Nabi sabdakan, barang siapa yang membaca sholawat atasku 1 kali bersolawat kepada Nabi, maka baginya rahmat Allah Subhanahu wa taala 10 kali. Tidak hanya 1 kali jamaah, tapi sampai 10 kali kebaikan dari Allah, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kita akan dijadikan orang yang dermawan tanpa harus bersedekah harta, tanpa harus bersedekah tenaga, pikiran. Hanya dengan keutamaan sholawat kita mendapat derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, kita kembali ke ayat yusalluna 'alan nabi. Allah dan para malaikatnya, malaikat-malaikat Allah yang jumlahnya sangat banyak. Kalimat malaikat jamaah ini adalah kalimat jamak. Mufradnya asli jamaknya dari malakun. Malakun, malakani, malaikatun. Malakun 1 malaikat. Malakani 2 malaikat. Malaikatun 3 malaikat lebih. Jumlahnya yang sangat banyak. Ini makhluk Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak adalah para malaikat yang jumlahnya hanya Allah yang mengetahui berapa banyaknya jumlah para malaikat. Ini seluruh malaikat ciptaan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang berhenti dari membaca sholawat. Semuanya membaca sholawat untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Begitu mulianya Nabi jamaah, yang mohon maaf katakanlah tanpa sosial media, tanpa WhatsApp, tanpa YouTube, tanpa IG, tanpa TikTok ataupun apa itu namanya, followernya Masya Allah paling banyak sealam dunia. Ila yaumil qiyamah jamaah. Sampai hari kiamat yang paling banyak followernya ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di zaman belum ada internet, di zaman masih purbakala. Karena apa jemaah rahimakumullah? Hari-hari kita menyebut sholawat di dalam sholat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Inilah bacaan sholawat di dalam bacaan tahiyat, di dalam bacaan tasyahud yang kita kenal dengan namanya sholawat Ibrahimiyah. Dan inilah sholawat yang terbaik jamaah rahimakumullah. Sholawat apa jamaah? Sholawat Ibrahimiyah. Jadi bisa kita katakan orang yang paling banyak sholawatnya adalah orang yang paling banyak jumlah rakaat sholatnya. Betul tidak jamaah? Betul jamaah rahimakumullah. Karena setiap 2 rakaat sholat sunnah salam, di sana ada bacaan sholawat Ibrahimiyah. Semakin sering seseorang mengerjakan sholat, semakin banyak dia bersolawat kepada
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, disebutkan juga mengapa Allah Subhanahu wa taala telah pilih sholawat Ibrahimiyah dibaca di dalam sholat. Ini sebagai qabuliyat doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita tengok jemaah di dalam surat As-Saffat ketika Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, waj'alni lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah, jadikanlah untukku, diriku, ahli keluargaku ini menjadi buah bibir umat akhir zaman. Lisana sidqin fil akhirin, menjadi buah bibir bagi umat akhir zaman, umat Islam ila yaumil qiyamah. Nama Nabi Ibrahim disebut-sebut oleh umat Islam. Abul Anbiya Asani, bapaknya para nabi yang kedua, Nabi Ibrahim alaihissalam, disebut namanya jamaah. Karena apa? Inilah Nabi Ibrahim telah berdoa kepada Allah. Allah telah ijabah doa Nabi Ibrahim, diijabah, diwujudkan di dalam sholat, sehingga menjadi namanya sholawat Ibrahimiyah. Itulah yang kita kenal jamaah. Diri kita akan dikenal oleh umat setelah kita seperti itu. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan perantara diri kita orang pun mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah rahimakumullah, makna apa makna sholawat Allah dan para malaikat kepada Nabi? Maknanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan rahmat yang khusus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena makna sholawat dari Allah, dari para malaikat, dan dari kita sholawat kepada Nabi itu berbeda jemaah. Di akhir ayat tadi Allah firmankan juga, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian juga bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita taslim, sholawat dan salam. Taslim itu pasrah. Ya kita tinggal manut, pasrah, tunduk, taat dengan perintah Allah, dengan hadis Nabi, apa yang telah diperintahkan Allah, apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW, itulah yang kita kerjakan. Ini kita namanya taslim kepada Nabi. Membaca sholawat, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mendoakan untuk Rasulullah SAW. Kita ini jamaah ibarat aliran air yang kecil, dan Nabi SAW ini ibarat lautan yang sangat luas. Bagaimana kita aliran air yang kecil jamaah, kita yang mendapatkan air, malah kita harus menjambungkan diri kita, itisol diri kita kepada Rasulullah SAW. Itisol. Jadi aliran diri kita sambungkan di dalam samudranya Rasulullah SAW. Nah, nyambungnya aliran diri kita kepada samudra Nabi ini dengan cara membaca sholawat. Dengan cara membaca sholawat, maka kita akan bersambung dan kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Kalau kita ingin langsung menuju kepada Allah, bagaimana tanpa melalui Nabi? Kita tidak kenal Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi memberitahukan di dalam hadis-hadisnya tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah. Kami tadi malam, kemarin malam ini menjumpai guru kami, yakni Kiai Muslim dari Kerajaan Purworejo. Beliau menyampaikan tatkala beliau umrah di Masjid Nabawi, di Raudhah makam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sana kita membacakan doa Assalamualaikum ya Rasulullah, ya sahibas syafa'ah, isfa' lana, isfa' lana. Ini tatkala kita melewati Raudhah, meskipun sebentar sekali jamaah Allah, kita ucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah, salawat dan salam rahmat Allah kepada engkau ya Rasulullah. Karena jamaah rahimakumullah, bila kita makrifat kepada Allah, ada yang mengatakan dalam sebuah kisah,
para wali Allah, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada orang yang tulus di dalam hatinya, cintanya kepada Nabi, rindunya kepada Nabi sangat puncak, bahkan sampai tahap puncaknya, dan dia orang yang ma'rifat, orang yang kenal dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tatkala dia mengucapkan salam kepada Nabi, Assalamualaikum ya Rasulullah, maka ada suara hatif, ya, ada suara tidak dikenal menjawab waalaikumsalam, dan kepadamu keselamatan. Seolah-olah coba Rasulullah SAW menjawab salam dari kita. Masya Allah. Inilah sebuah keistimewaan orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sentuhan rohaniatnya dijawab langsung oleh hatif dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf jamaah kalau kelasnya kita mungkin belum sampai di dalam tahap itu. Ya, kita belajar bertawadhu di makam Nabi. Mungkin yang sudah melaksanakan ibadah haji dan umroh, dan mudah-mudahan jamaah yang melihat video ini, yang share, subscribe video ini, kami doakan, kita doakan semuanya, mudah-mudahan diberkakan haji dan umroh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mina itu la yahtasib, dari arah jalan yang tidak disangka-sangka. Nah, kemudian dilanjutkan di dalam doa itu, ya sahibah syafaat, yang memiliki syafaatul udma, syafaat yang besar, yakni nanti di hari kiamat siapa? Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isfa' lana. Ya Rasulullah, kami mohon syafaat darimu ya Allah. Ya Rasulullah, kami mohon syafaat darimu ya Rasulullah. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan jamaah. Di dalam bulan Syaban ini, pendek kata apa jemaah? Kita memperbanyak bersolat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapan waktunya dan berapa jumlahnya? Apabila kita mengkhususkan waktu untuk membaca sholawat, yakni di pagi hari setelah sholat subuh dan di sore hari setelah ba'da asar. Inilah dua waktu mustajabah, dua waktu yang tidak ada sholat sunnah. Maka penggantinya adalah kita membaca tasbihat, sholawat, dan juga istighfar, masing-masing 100 kali. Untuk bacaan tasbihat, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Untuk bacaan sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bacaan istighfar, astaghfirullahaladzim. Pendek dan simpel. Kita niatkan jamaah untuk kita istiqomahkan setiap ba'da subuh dan ba'da asar, penggantinya sholat ba'diyah. Baik, jamaah rahimakumullah, itu satu ayat yang turun di saat bulan Rajab, ya, tentang pentingnya sholawat. Berarti jamaah, sholat sangat penting, ya. Sholat sangat penting, sholawat sangat penting, tapi jangan sampai meninggalkan sholat. Siapa yang paling banyak sholawatnya, dialah yang paling banyak sholatnya. Kemudian yang kedua jamaah rahimakumullah, di bulan Sya'ban juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat Al-Qur'anul Karim, yakni tentang berpindahnya kiblat kaum muslimin. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Ini kutipan ayat ya jamaah, ya. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Hendaklah engkau palingkan wajahmu tatkala salat menuju Masjidil Haram. Berpindahnya kiblatnya kaum muslimin yang tadinya ke Masjidil Aqsa di Palestina, kemudian dirubah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita menghadap ke Masjidil Haram di Makkah Al-Mukarramah. Kejadian berpindahnya arah kiblat ini terjadi di bulan Sya'ban. Konon jamaah, kami pernah mendengarkan sebuah pengajian berpindahnya arah kiblat itu tatkala di dalam sholat. Masya Allah, bisa kita bayangkan jamaah, turun ayat tatkala Nabi dan para sahabat sholat, ya.
Kemudian ketika ayat fawalli wajhaka syatral masjidil haram, itu sahabat masih berada mengarah ke Masjidil Aqsa. Tatkala ayat ini turun, maka sholatnya berpindah kiblat ke arah Masjidil Haram. Masya Allah. Ini sahabat taat, jamaah rahimakumullah. Dan inilah ketaatan sahabat, meskipun di dalam satu perintah ada instruksi apa dari Allah, begini, begini, begitu, begitu, langsung ditaati oleh para sahabat. Tidak banyak tanya, tidak banyak komentar, langsung dikerjakan. Nah, ketaatan sahabat kepada Nabi bisa kita lihat contohnya di saat apa? Berpindahnya arah kiblat. Dan arah kiblat ini jamaah ke Masjidil Haram tidak akan pernah berpindah lagi ila yaumil qiyamah. Karena Quran sudah selesai semua diturunkan, 30 juz, 114 surat, sudah komplit ya. Syariat sudah komplit, Nabi sudah tiada, tapi dikehendaki syariat Islam ini tetap berjalan ila yaumil qiyamah. Maka jemaah, kita semuanya menjadi naib-naib, menjadi penerus, pengganti, pewaris Nabi SAW untuk memperjuangkan, meneruskan risalah beliau. Jangan sampai ada umat yang tidak tahu sholat, jangan sampai ada umat yang tidak bisa sholawat, jangan sampai ada umat yang tidak kenal masjid. Kita jadikan setiap umat Islam ini rajin sholat, rajin sholawat, rajin ke masjid. Fa insyaallah kehidupan kita akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, jamaah rahimakumullah. Demikian motivasi ataupun kultum ataupun pengajian singkat dari kami. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan panjang rezeki kepada jamaah semuanya, umur yang panjang, dan kita menjumpai bulan Ramadan, dan mudah-mudahan puasa kita untuk bapak-bapak wabil khusus dapat 1 bulan Ramadan nutup, tidak ada putus-putusnya. Sampai jumpa lagi di kesempatan video yang akan datang. Silahkan subscribe, like, comment, and share. Mudah-mudahan kita mendapatkan berkah manfaat semuanya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.